Kemenangan saat melawan Arab Saudi menjadi harga mati bagi timnas Indonesia jika ingin menjaga asa lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Target tersebut merupakan pilihan yang sejak awal diusung oleh Shin Tae-yong sebelum memulai kampanyenya di ronde ketiga kualifikasi. Namun, rentetan hasil buruk di 5 laga terakhir timnas Indonesia membuat sosoknya kini disorot. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sudah memberikan ultimatum adanya evaluasi besar-besaran usai laga menghadapi Arab Saudi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, waktu saya ketemu anggota skuad timnas, ini akan jadi evaluasi besar-besaran, ujar Erick dikutip dari Antara. Bahkan kemarin saya sampaikan di ruang ganti, bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Kalau pemain tidak percaya, kalau pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Itu poinnya. Kalau tidak percaya ya selesai dong. Pernyataan tersebut tentu membuka peluang bahwa jika timnas kembali menelan kekalahan atas Arab Saudi, bukan tak mungkin posisi STY akan semakin dekat dengan pintu pemecatan. Pemecatan Shin Tae-yong semakin ramai dibicarakan, usai berbagai kritik tajam diberikan kepadanya. Mulai dari masalah Eliano yang dicoret dari daftar pemain, masalah dengan Elkan Bagot, hingga gaya permainan yang monoton. Netizen juga menyoroti kemampuan bahasa Indonesia. Shin Tae-yong, bagaimana mungkin seorang pelatih timnas Indonesia, yang kebanyakan pemainnya berasal dari Belanda, namun tidak mampu berbahasa Indonesia, Inggris, apalagi bahasa Belanda. Para pengamat juga mengamati bahwa para pemain diaspora yang berasal dari Eropa harus dilatih oleh seorang pelatih dari Eropa juga. Bisa dilihat bagaimana pada laga melawan Jepang, para pemain naturalisasi seperti kehilangan tempo dan tidak bermain lepas. Banyak spekulasi muncul perihal sosok pelatih yang layak menggantikan STY. Beberapa nama pelatih Belanda bermunculan dan mulai diperbincangkan publik. Beberapa nama pelatih Belanda berikut bisa menjadi opsi jika kabar pemecatan Shin Tae-yong benar-benar terjadi. Siapa saja? Yang pertama adalah Giovanni van Bronckhorst. Sosok Giovanni van Bronckhorst belakangan menjadi buah bibir usai kabar digoyangnya posisi pelatih kepala Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Bermain untuk Arsenal, Barcelona dan Feyenoord pada masa mudanya. Pengalamannya sebagai pelatih juga tak kalah bersinar. Ia pernah menjadi pelatih Feyenoord pada tahun 2015 hingga 2019, Rangers pada tahun 2021-2022, dan sekarang masih melatih klub Besiktas. Menariknya, sosok Gio juga memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya yang berasal dari Maluku. Yang kedua adalah Frank de Boer, mantan pelatih Inter Milan dan timnas Belanda. Frank de Boer masuk dalam daftar pelatih yang layak menukangi timnas Indonesia. Legenda timnas Belanda tersebut dinilai cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia yang kini banyak dihuni pemain berdarah Belanda. Karier Frank de Boer pun terbilang cemerlang, baik sebagai pemain atau pelatih. Ia sempat memperkuat Ajax, Barcelona, dan Galatasaray. Karier kepelatihannya juga tak kalah mentereng, dengan menukangi Ajax pada 2010 sampai 2016, Inter Milan pada 2019, hingga timnas Belanda pada 2020 hingga 2021. Peluang Frank de Boer latih timnas Indonesia pun terbilang besar, mengingat ia kini berstatus menganggur. Klub terakhir yang ditanganinya adalah Al Jazeera pada tahun 2023. Yang ketiga adalah Bert van Marwijk, sosok pelatih asal Belanda. Terakhir yang bisa ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong adalah Bert van Marwijk. Pelatih berusia 72 tahun tersebut merupakan sosok di balik keberhasilan Belanda menjadi runner-up Piala Dunia 2010 sebelum takluk dari Spanyol dengan skor 0-1 di final. Usai menukangi Belanda, ia justru lebih banyak berkarir di Asia, terutama Timur Tengah. Tercatat ia pernah menukangi Arab Saudi, Australia, dan Uni Emirat Arab. Di level klub, ia pernah memegang Feyenoord, Borussia Dortmund, serta Hamburger SV Marwijk. Tentu sangat layak jika suatu saat
ditunjuk menukangi timnas Indonesia berbekal pengalamannya di Eropa dan Asia.